wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, ya, hari ini marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baca doa dimulai. Waqina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, dengan pembukaan doa tadi, moga-moga pelajaran hari ini dapat berjalan lancar ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ngecek dulu nih, apakah dibawa semua paketnya? Bawa ya. Kalau belajar itu harus bawa pelajarannya, harus bawa penanya, ya. Kira-kira bukunya bersih nggak bukunya nih? Bersih ya. Kalau sekolah itu harus jaga kerapian, kebersihan. Dalam kelas harus ada kebersihan juga. Saya pikir hari ini. Pikir kelas siapa hari ini? Amin. Nyapu nggak tadi? Nyapu. Ya lumayan bersih lah kelasnya ya. Jadi kalau mau belajar itu harus nyapu kelas dulu. Kelasnya bersih. Ya nak ya? Iya. Sebelum belajar lagi kita membacakan lagu Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo kita nyanyikan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
disiplin, ya, disiplin, terus tenang. Kalau membaca itu baca dalam hati. Dan kita membaca teks dulu, membaca teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran membaca naskah sejarah ya, kita menyanyikan lagu lagi nih, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu apa? Coba yang biar semangat. Sorak-sorak gembira bisa? Nyanyi yuk. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Inilah milik kita untuk selama-lamanya. Nah, dengan berakhir lagu Sorak-sorak bergembira, bahwa kita bergembira, ya. Nah, dengan lagu tadi kita kan nyanyi lagu apa itu? Kemerdekaan juga. Dengan memasuki pelajaran ini, kita akan mengingat kembali tentang sejarah-sejarah kita ya. Nah, mengenai sejarah kita yang sudah tiada, para pahlawan yang sudah tiada. Tujuan kalian baca itu agar kalian mengetahui tentang kisah sejarah, ya, tentang detik membaca proklamasi, mengetahui tentang apa latar belakang sejarah, dan memahami kisah sejarah. Di sini Ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca dulu loh ya, membaca teks detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh dibaca dulu bukunya. Halaman berapa? Ya, baca dulu sampai belakang, nggak ada nih sampai belakang ya. Dibaca dulu dalam hati, dipahami dulu ya. Nah, dipahami dulu nanti Ibu kasih pertanyaan. Raisa nanti kalian jawab ya. Nah, sekarang baca dulu dalam hati.
dipahami ceritanya? Hah? Udah. Udah ya? Apa ceritanya? Apa sih ceritanya di situ? Cerita tentang apa? Ayo. Tak dengar ibu yang kuat. Iya. Yang isi pentingnya apa kira-kira yang kamu ketahui? Apa? Coba. Menceritakan apa dia di situ? Hah? Proklamasi kemerdekaan. Sekarang bertanya ya, apa isi proklamasinya? Dan dibacakan oleh siapa? Siapa bisa tunjuk tangan? Apa isi proklamasinya? Saya? Yang kuat? Yang kuat suaranya? Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Betul sekali jawabannya, tepuk tangan. Ya. Terus di mana kejadian peristiwa tersebut? Di rumah Soekarno. Dalam ketegasan nomor 26. Iya, tepuk tangan. Bentar. Jam berapa membacakan teks proklamasi tersebut? Jam 10 WIB. Iya. Siapa lagi yang bisa? Yang bisa apa? Pendapatnya penting di sini, kalimatnya penting. Siapa lagi? Jikri? Yang kamu ketahui apa? Ayo. Yumna. Kan dibaca tadi. Ya kan? Dibaca tadi. Tokoh-tokoh yang ada dalam teks apa? Siapa aja? Tokoh-tokoh dalam teks. Fatmawati. Soekarno. Iya. Soekarno. Iya. Yang sini lagi suara yang sini. Yusuf ini, yang sini mana suaranya? Hah? Ya kan suaranya tuh tak dengar ibu. Dihajar. Diajar? Iya, lewat Tara. Yumna mana suara ya? Yumna tak ada suaranya nih. Keluar di SK. Nah, dengan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, kita mengetahui tentang sejarah pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno Hatta, ya. Nah, di sini ada kalimat baku, ya. Ada kalimat tidak baku. Kan sebelumnya pernah mengetahui nggak kalimat baku dan tidak baku itu? Pernah belajar kan? Pernah? Kalimat tidak baku. Apa itu kalimat baku dan tidak baku? Kalimat tidak baku itu adalah bahasa daerah. Tidak baku ya, bahasa daerah, bahasa asing. Dalam teks ini itu ada kalimat baku dan tidak baku. Sebelum kita memasukinya, membahas kalimat tidak baku, kita bahas dulu apa pengertian kalimat baku dan tidak baku. Kalimat tidak baku itu adalah bahasa daerah atau bahasa asing, ya. Terus bahasa Indonesia juga disatukan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa tidak baku ini seperti bahasa sehari-hari, bahasa dalam komunikasi percakapan sehari-hari. Misalnya saya, gue, gitu ya. Kalau bakunya saya, tidak bakunya gue. Tuh, contoh ya. Stop. Itu kan bahasa Inggris, asing kan? Bahasa bakunya memberhentikan atau berhenti itu bahasa baku. Bahasa Indonesia, bahasa baik dan benar itu kan bahasa Indonesia. Kita kan bahasa daerah nih, bahasa asing itu kan bahasa
bahasa Inggris, bahasa luar negeri itu kan, bahasa daerah, bahasa kita dicampur dengan perpaduan bahasa Indonesia, terjadilah bahasa tidak baku. Jadi bahasa tidak baku tadi ya gitu. Gue itu kan bahasa daerah, padahal bahasa Indonesianya benar-benar adalah saya. Terus kamu, jadi bahasa daerahnya apa? Kadang pakai apa? Lo, gitu kan? Nah, stop bahasa Inggris. Sudah jadi dalam bahasa sehari-hari nggak? Iya, padahal bahasa Indonesia benar-benarnya berhenti. Karena kepanjangan, orang suka menggunakan bahasa tidak baku dalam keseharian kita karena bahasanya singkat, enak dipakai, ya kan? Aktif itu bahasa baku, tidak aktif, aktif. Kalau aktif itu yang pakai P ya, aktif gitu. Itu bahasa tidak bakunya. Kayak apotek gitu kan? Kayak apotek itu bahasa baku. Apotek tidak baku. Kayak azan baku, azan. Kalau azan pakai D tidak baku. Gitu dia. Kita menambah bahasa sendiri. Kalau dalam bahasa sehari itu kita menambah bahasa sendiri dalam bahasa pergaulan kita, bahasa sehari. Mana sering kalian gunakan dalam bahasa itu? Baku atau tidak baku? Mana sering digunakan? Yang tidak baku. Ketemu dengan jumpa mana yang dipakai? Saya ketemu, saya jumpa, mana sering digunakan? Mana yang baku, mana tidak baku? Ketemu dengan jumpa. Saya ketemu kamu, saya jumpa kamu. Yang baku yang mana? Jumpa apa ketemu? Jumpa. Ketemu itu bahasa tidak baku lah ya. Ya, tidak baku. Ketemu, jumpa, menjumpai, menemui. Lihat, bahasa Indonesia ini adalah susah gampang, ya. Sama dengan kayak apa lagi nih? Asas gitu kan? Asas. Asas itu bahasa baku, asas. S. Jadi tidak baku. Azas. Jadi Z dia. Kita menambah nambah sama antre itu bahasa tidak baku. Jadi antri. Kita buat sendiri jadi antri gitu. Ngerti ya? Jadi di sini dalam bahasa sini kamu nanti mencari kalimat tidak baku dengan baku. Tapi kita dalam menggunakan keseharian ini sering menggunakan bahasa tidak baku itu dalam mengunggah media sosial misalnya, membuat iklan, ya kan sering dia membuat spanduk iklan atau film. Orang yang pekerja kreatif gitu membuat film, lagu, apa lagi? Media sosial sering menggunakan bahasa tidak baku. Kalau bahasa baku itu kan bahasa formal, bahasa yang digunakan dalam hal tertentu aja. Yang digunakan dalam sehari adalah bahasa tidak baku. Tapi karena perkataan dan kalimat itu adalah singkat dan terkesan mudah. Ya. Nah sekarang lanjutkan kalian sini mencari dalam naskah tadi, dalam pembacaan teks tadi ya, kalimat bahasa baku dan tidak bakunya. Nah, coba saya dulu. Atau kita maju ke depan lah. Siapa yang bisa nih? Ketemu nggak di sini? Coba nyari ketemu dulu, Ibu. Kasih waktu. Kalian cari itu bahasa baku dan tidak bakunya. Nanti saya maju ke depan tulis bahasanya. Yang tidak baku dengan yang baku ya. Siapa yang mau maju? Silakan maju ya. Tunjuk tangan ya. Aku kasih waktu mencarinya. Itu waktu mencari. Ada jumpa dah? Jumpa? Ada yang jumpa? Jumpa ya? Yo, baku, tak bakunya. Baik, ya lihat. Wah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dia harus menguasai kosakata. Karena dia hampir sama ya bahasanya. Ada jumpa enggak? Apa?
memang kalimatnya. Dibaca. Hah? Oh iya. Iya, boleh. Baca di depan tulis, biar kawannya tahu. Boleh kata baku dan tidak bakunya tulis sini ya. Nanti kata bakunya apa tadi? Kata bakunya apa? Mendimai yang menunggu tadi. Hah? Menyinui tidak baku. Menyinui baku. Tidak baku gitu. Coba yang lain cari. Yang lain cari. Cari Yunanda ya, lain. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kawannya. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, Pak. Ayo, udah. Yang lain aja cari ini. Ganti. Ayo. Satu lagi kalimatnya. Satu lagi kalian. Selesai, bisa. Iya, boleh. Sudah, oke. Boleh, tulis. Yang mana itu? Yang tidak bakunya. Ya, tepuk tangan. Oke. Kira-kira paham nggak ya? Kata bakunya. Ya. Sekarang lanjutkan kita latihan lah ya. Saling kerjakan soal belakang ini beberapa. Buka halaman 71. Nah, ada 71. Ada soal nih. Kerjakan 1 sampai 4 itu aja. Iya. Yang kerjakan secara pelatihan ya.
Iya, nah ya. Semua orang yang belum tes nikah ada masih semua bagian aja. Enak ya,
Dia dari pohon jambu ke jambu mawar. Jadi kau kenalnya wanita sehat. Jambu air itu ya tumbuh jambu ada ya jambu bagus jambu kalian jamu yang jamu apa ya ruangan gitu
Wah, praktek ya. Udah siap. Penilai. Jadi anak-anak nangkau pakai bawahnya. Nanti kita selesai, kita maju di depan ya. Oh, punya ya. Jadi anu dipakai tanah kenang-kenang kau bubuan nanti tahu makam lunya. Nah, kenangan kan? Udah siap ya? Tukang syuting nih. Full. Sampai ke leher ya. Tuh, ibu tuh. Nah, sudah selesai. Kalau yang sudah boleh kita maju ke depan. Ada 2 orang ya. Ya. Kita pembacakan sini di depan. Pembacakan sini di depan kelas. Yang siap boleh maju. Dia. 3 orang boleh maju siap. Nadia. Udah jawabannya. Ah bisa. Silakan maju Nadia. Amel. Yumna. Maju dulu Nadia. Ayo. Ya sudah. Iya senyum. Senyum Sulawesi. Ya inilah yang sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Boleh dibacakan hasilnya dulu Nadia.
Kapan terjadinya peristiwa? Hah? Iya lah. Jam berapa? 10. Iya. Tepuk tangannya. Betul? Enggak? Iya, betul. Asya? Apa Pasya? Pengibaran bendera merah putih setelah proklamasi. Betul nggak? Tak dengar jawabannya. Yang keras. Pengibaran bendera merah putih setelah proklamasi kemerdekaan. Sama jawabannya? Hah? Beda. Penyanyi apa jawabannya? Kemerdekaan RI. Makna pentingnya peristiwa. Iya, boleh. Tangannya. Aki sama Aki. Aki apa? Nomor 4. Pengibaran bendera merah putih. Oh iya sama. Luar biasa. Lihat dulu di tempatnya kembali. Baiklah anak-anak. Jadi inilah ya. Yang mereka tadi mewakili lah ya. Mewakili yang belum selesai. Mewakili jawaban yang mereka tadi sudah jawab sama teman-teman. Temannya. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang apa tadi? Pembacaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Nah jadi di sini ya dalam cerita ini kita selalu apa? Mengingat dan bersyukur ya. Apalagi kita sebagai generasi penerus nih, ya menjunjung tinggi nilai-nilai tentang kedisiplinan, norma-norma yang ada ya. Dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita bersyukurnya? Saling menghargai, saling menghormati, bersatu bersama yang beda agama, ya yang beda adat istiadat, gitu ya, bangsa dan sebagainya. Karena dengan itu kita menghargai pejuang kita yang telah tiada, ya kan? Nah, dengan membaca teks tadi kita mengenal semua tuh pejuang pahlawan kita yang sudah tiada zaman dulu. Sekarang kita menikmati kemerdekaan di Indonesia ini. Jadi sekarang kalian harus menunjuk tinggi nih. Tadi